Tentunya untuk membahas topik kita hari ini sudah hadir Bupati Aceh Barat Daya yaitu Bapak Safarudin yang sudah hadir siang ini. Halo Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Widi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV untuk tentunya perbincangan ini akan menginspirasi saudara Kompas TV. Sebelum kita membahas mengenai program-program, ini merupakan 1 tahun masa kepemimpinan. Mungkin bisa dibagi juga kesannya seperti apa, kebahagiaannya seperti apa hingga akhirnya Bapak berada di titik ini. Ya kalau ditanya kesan, perasaan 1 tahun sejak 17 Februari yang lalu saya dilantik bersama Wakil Bupati. Hasil pilkada yang lalu tentu menyisakan perasaan yang belum sempurna untuk menjadi seorang bupati ya. Waktu yang sangat mepet, di samping itu juga saya belum menemukan bagaimana rasanya menjadi pemimpin yang betul mewakili terhadap aspirasi dan harapan masyarakat itu sendiri. Jadi tentunya kalau bicara perasaan dan kesan saya belum merasakan untuk jadi bupati sesungguhnya saat ini. Karena masih terus berjalan ya Pak, Iya. PR-nya masih banyak. Lalu apa yang bisa direfleksikan secara pribadi sepanjang perjalanan 1 tahun ini? Iya, perjalanan 1 tahun ini insya Allah Abdias paling tidak sudah pada jalurnya menapaki keinginan kita dalam slogan arah baru Abdia Maju. Tentu kita sedang melaksanakan konsolidasi ke dalam dan keluar. Kesiapan dari tata kelola birokrasi itu menjadi hal yang utama untuk menjadi perhatian saya agar pelayanan baik dasar dan lainnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat kabupaten saya gitu. Baik, dari berbagai program yang memang sudah dicanangkan dan juga sedang dijalankan oleh Bapak, tentunya ada tantangan tersendiri. Yang paling menantang selama 1 tahun kepemimpinan Bapak seperti apa di Abdia? Ya jauh dari harapan yang saya pikirkan ya, sejak dilantik itu kebetulan Abdia memiliki keterbatasan kewenangan. Semua kepala daerah merasakan hal itu sekarang, keterbatasan kewenangan dan juga efisiensi anggaran yang dihadapi oleh negara kita, yang itu menjadi sebuah sandaran kesulitan kita menjadi kepala daerah saat ini. Yang kedua ada beban hutang juga yang sebelumnya ditinggalkan oleh pemimpin sebelumnya. Tapi paling tidak alhamdulillah tahun ini kita sudah selesaikan itu. Nah kemudian tentunya yang menjadi dasar saya hari ini menjadi kepala daerah, tantangan terbesarnya adalah ruang fiskal yang sangat sedikit. Dan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri juga bagaimana saya sebagai kepala daerah bisa berinovasi atau berimprovisasi dalam kebijakannya terhadap ruang fiskal yang terbatas ini bisa mewujudkan impian dan harapan masyarakat menuju pada arah baru Abdia Maju. Baik, tapi tetap optimis ya Pak dengan tantangan yang ada. Tadi juga Bapak telah menyampaikan bahwa di tahun pertama ini juga sering disebut masa konsolidasi. Ya. Berbagai penataan juga harus dilakukan, penyesuaian juga harus dilakukan. Lalu apa yang paling mendasar, penataan apa yang paling mendasar dilakukan oleh Bapak? Ya kalau bicara penataan konsolidasi awal itu tentu di internal. Jadi yang pertama kita lakukan pada arah melihat figur atau orang dengan disiplin kerja. Di tata kelola birokrasi itu bisa berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah kita sudah buat job fit, kemudian juga untuk membuka peluang bagi calon pejabat eselon untuk menempati posisi-posisi penting dan strategis dalam membantu saya dalam pemerintahan ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menapaki rencana kerja tahunan yang 5 tahun ke depan juga dalam RPJMD 2025-2030 ke depan. Nah ini yang harus dituangkan pada setiap tahunnya bersama DPR agar tertuang dalam RKPD tahunannya. Nah itu yang menjadi sandaran awal yang kedua yang sedang saya lakukan di tahun 2026 ini bersama DPRD Kabupaten kita. Nah kemudian yang terakhir konsolidasi akhirnya kita juga harus akui bahwa pilkada itu membuahkan hasil yang sebahagian masyarakat yang tidak memilih kita pada saat itu posisi yang kurang baik. Nah itu yang sedang kita konsolidasi agar tidak ada lagi dikotomi pilkada yang terbelah. Di bagaimana pemimpin itu harus dirasakan bukan hanya bagi yang mereka memilih atau juga yang tidak memilih. Ya, saya pikir harus menjadi milik dari masyarakat seutuhnya, keseluruhan masyarakat Aceh Barat Daya. Baik, dan tentunya berbagai tantangan itu tidak bisa diselesaikan
Hanya dengan sendiri ya Pak ya? Pasti butuh kolaborasi. Banyak kolaborasi yang harus dilakukan dengan stakeholder dan juga masyarakat terkait begitu ya agar pemerintah bisa berjalan secara harmonis. Lalu bagaimana cara Bapak mengkomunikasikan itu, apalagi tadi Bapak juga sudah menyampaikan ada kalau lagi pilkada itu kan pasti ada dua kubu, ada yang memilih dan tidak. Bagaimana nih agar semuanya akhirnya jadi satu, berjalan bersama-sama untuk kemajuan? Yang pasti kita menyiratkan bahwa pemimpin itu tidak boleh merasakan perasaan dendam ya bagi masyarakat atau juga ada beberapa aktor-aktor politik yang kemarin berseberangan dalam pilkada. Harus dirangkul ya. Iya, ya karena kan butuh semangat pada arah baru Abdiya Maju ini kan semangat untuk keterbukaan, semangat kita untuk konsolidasi agar Abdiya ini bisa berkembang dan maju. Dan itu tidak butuh dikerjakan oleh 1-2 orang saja, butuh semuanya. Jadi bagi mereka yang hari ini punya pemikiran, ide dan gagasan, ayo kita duduk untuk menyelesaikan banyak-banyak PR kita yang belum terselesaikan. Kemudian bagi yang masih merasakan bahwa kebijakan yang kita lakukan itu menurut mereka belum baik, ya, Masih mari berseberangan kita mungkin ya? mungkin merasa bahwa ini belum cukup atau sesuai dengan ekspektasinya mereka, ayo kritik itu bisa didudukkan dengan musyawarah untuk kita kolaborasi ide dan gagasan itu menjadi sebuah terobosan baru dalam kebijakan. Baik, berarti memang harus mengumpulkan kritik untuk membangun begitu Pasti ya Pak. dong. Lalu jika boleh benilai nih, sejauh mana visi arah baru Abdiya Maju ini mulai terlihat wujud nyatanya sejak langkah Bapak sebagai pemimpin dimulai? Ya, di tahun pertama ini saya jujur ya Mbak ya, kita di tantangan awal tadi sudah jelaskan bahwa kita punya persoalan dari kewenangan yang terbatas, ruang fiskal yang sangat minim, kemudian juga ada beban hutang. Ini kan menjadi PR yang berat di tahun pertama dalam berjalan. Ketika ada pergeseran, kita mengharuskan pada titik-titik yang belum sepenuhnya pada visi misi yang kita torehkan sesuai dengan janji kampanye kita. Makanya saya sampaikan bahwa masa transisi 2025 ini memang berat bagi kita. Masa bebenah ya Pak ya? Tambah lagi kan Aceh kemarin ditimpa musibah. Ini juga menjadi masalah. Walaupun Aceh berada tidak masuk dalam kategori mengalami musibah yang berat gitu. Tapi paling tidak indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi kita sedang melamban gara-gara bencana itu benar terjadi. Ya setidaknya saya punya rasa optimisme bersama DPR ketika sepakatan APBD-nya itu menuangkan visi misi itu di tahun pertama ini, di tahun kedua ini bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri. Baik, masih banyak yang bisa kita gali dari Pak Safruddin di sini. Dan tentunya menginspirasi terutama mengenai laporan kerja dan capaian nyata apa saja yang sudah dicapai selama 1 tahun masa kepemimpinan ini. Namun kita harus jeda sejenak ya Pak, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Zona Inspirasi.